OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1971 sampai bab 1975. Awalnya dia pergi sendiri. Tapi tidak apa-apa untuk membawanya bersamamu. Pertama, dewa pembunuh Bui sangat kuat. Kedua, dia telah menghilang dari pandangan publik. Ngomong-ngomong, aku menemukan sesuatu yang salah dengan teknikmu selama pertarungan terakhir, senior. Ye Junlin mewarisinya dari tuannya. Itu mencakup segalanya. Bahkan bisa dikatakan sebagai akar ilmu bela diri di dunia. Pada analisa akhir, berbagai ilmu bela diri dan keterampilan tempur masih bersifat analog. Oleh karena itu, Ye Junlin dapat melihat kekurangan dan kekurangan dari dewa pembunuh biasa. Menghadapi bimbingan Ye Junlin, Bui Kilinggat tidak berani terlalu sombong sama sekali dan mendengarkan baik-baik rangkumannya. Ah, itu dia, pantas saja, aku mengerti, masih bisa seperti ini. Ya Tuhan, apakah ini baik-baik saja? Aku jadi gila. Suatu malam, halaman dipenuhi dengan suara seruan dewa pembunuh rakyat jelata. Setelah bimbingan Ye Junlin, banyak hambatan dalam seni bela diri dewa pembunuh Bui terpecahkan. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bahkan lebih kuat dari dia yang memegang pedang dewa Changqiong. Jika tidak ada yang lain, jika itu 1 lawan 1, tak satu pun master yang membunuh Ye Junlin beberapa hari lalu bisa mengalahkannya. Kecuali tentu saja penghancur, Ye Junlin tidak tahu seberapa kuat dia. Sebelumnya, Ye Junlin merasa bahwa pembunuh biasa tidak cukup kuat, tetapi sekarang dia akhirnya mencapai standar seorang asisten. Keesokan harinya, mereka berdua bersemangat. Bui membunuh dewa karena terobosan kekuatannya dan mencapai level yang lebih tinggi. Ye Junlin pulih lebih baik dari luka-lukanya setelah perawatan semalaman. Ini sudah 60 hingga 70% lebih baik. Tidak butuh waktu lama sampai tubuh Ye Junlin pulih sepenuhnya. Tuan Ye, apakah Anda ingin menunggu sampai pulih sepenuhnya sebelum pergi ke Pulau Timur? Tanya dewa pembunuh Bui. Dia terutama mengkhawatirkan cedera Ye Junlin. Tidak, kita harus pergi sekarang, lebih cepat lebih baik, kita akan membuat mereka lengah. Ye Junlin tampak bertekad. Dewa pembunuh Bui mengangguk. Baiklah, saya akan segera membuat pengaturannya. Segera dewa pembunuh Bui membuat pengaturannya. Aku masih perlu menyamar. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau untuk menyamar. Ye Junlin memamerkan seni penyamaran kuno di depan dewa pembunuh rakyat jelata. Segera dia menjadi orang yang berbeda. Bahkan dewa pembunuh Bui pun tidak mengenalinya. Tuan Ye, izinkan saya menyamar agar lebih nyaman. Pembunuh rakyat jelata itu tersenyum, tepat ketika Ye Junlin hendak mengubah penampilan dewa pembunuh Bui. Sebuah suara datang dari luar, Tuan. Oh tidak, ini Hao Yuxuan. Ekspresi dewa pembunuh Bui berubah drastis, dan dia mengenali suara Hao Yuxuan. Hao Yuxuan pada dasarnya curiga, jika tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di sekitar pembunuh biasa. Yang terpenting orang ini berasal dari Dongdao. Dewa pembunuh Bui khawatir sesuatu akan terjadi padanya setelah melihat Ye Junlin. Kalau dia melihat petunjuk apapun, maka satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Tapi kita belum bisa membunuhnya. Masih berguna jika dia menyimpannya. Hao Yuxuan jelas telah menyelesaikan misinya dan membuat pembunuh biasa menjadi gila. Tapi mengapa dia masih berkeliaran di Daxia? Salah satunya adalah dia sendiri tidak tahu bahwa dia telah terekspos. Kedua, dia mungkin punya misi baru. Saat dewa pembunuh Bui sedang berpikir, Hao Yuxuan dan beberapa orang lainnya sudah masuk.
Melihat dewa pembunuh Bui tampak seperti hendak keluar, Hao Yuxuan segera bertanya, "Tuan, mau kemana?" Dewa pembunuh Bui sudah memulihkan emosinya. "Tuan akan pergi ke Pulau Timur." Dewa pembunuh Bui berkata tanpa tergesa-gesa, otaknya berputar cepat, memikirkan bagaimana menghadapinya selanjutnya. Dongdao, Hao Yuxuan dan yang lainnya tercengang. "Tuan, mengapa Anda pergi ke Pulau Timur?" Hao Yuxuan bertanya. "Aku akan mengunjungi teman lama," sebelum dewa pembunuh Bui sempat menjelaskan. Mata Hao Yuxuan tertuju pada Ye Junlin. "Siapa tuan ini?" Hao Yuxuan bertanya. Beberapa murid dari pembunuh biasa di belakangnya juga melihat ke arah Ye Junlin. Pada saat ini, dewa pembunuh Bui sangat gugup. "Saya takut Hao Yuxuan akan menyadarinya." Namun tanggapan Ye Junlin selanjutnya membuat pembunuh biasa itu tercengang. Ye Junlin berbicara, fasih dalam dialek Dongdao. "Bui Killing God memiliki minat yang luas. Dia pernah bertarung melawan pendekar pedang Dongdao dan tahu sedikit bahasa Dongdao. Tapi saat dia mendengar apa yang dikatakan Ye Junlin, dia terkejut. Seolah-olah Ye Junlin adalah penduduk asli Dongdao. Bahkan Hao Yuxuan pun tercengang. Dia berasal dari Dongdao dan mengetahui tingkat bahasa Ye Junlin. Termasuk nada suara dan kebiasaan Ye Junlin, dia berasal dari Dongdao. Ini tidak sulit bagi Ye Junlin. Dulu, ketika saya bangun pagi untuk melatih agen, bahasa dan kebiasaan perilaku di berbagai negara dan wilayah adalah keterampilan dasar. Semakin mahir Anda, semakin kecil kemungkinan Anda untuk mati. Jadi pada saat itu, semua orang mempertaruhkan nyawanya untuk mempelajari hal-hal ini." Ye Junlin meremehkan belajar dari luar negeri. Tapi tidak ada cara lain untuk misi ini. Saya tidak menyangka itu akan digunakan saat ini. Makna Ye Junlin sangat sederhana. Dia berasal dari Pulau Kyushu di negara Pulau Timur. Dia adalah teman lama dewa pembunuh Bui, dan juga merupakan keturunan dari murid tertentu. Dia datang ke sini untuk menjemput dewa pembunuh Bui. Hao Yuxuan dan murid-muridnya semua tahu bahwa murid dewa pembunuh biasa ada di seluruh dunia. Bukan hal yang aneh jika ada beberapa murid di Dongdao. Yang paling penting adalah bahasa Dongdao dan kebiasaan nada suara Ye Junlin, yang tidak membuat Hao Yuxuan ragu. "Itu dia," Hao Yuxuan berkata sambil tersenyum. "Tuan, tolong pergi ke Pulau Timur dan beritahu saya, Pulau Timur adalah halaman rumah saya." Pengembangan karakter Hao Yuxuan ada di Pulau Timur. Pembunuh biasa memahami mata Ye Junlin dan segera setuju. "Oke, silakan bersiap-siap." "Oke, Tuan, tidak masalah." Hao Yuxuan pergi dengan penuh semangat. Setelah yang lain pergi, Bui Sasen berkata dengan bingung, "Tuan Ye, apa yang Anda katakan telah membuat kami pasif. Saya memang memiliki murid di Dongdao, tetapi jika Anda melakukan ini, kami harus membuat lebih banyak kebohongan. Aku takut aku akan ketahuan saat itu." Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Jangan takut." "Kenapa?" Bui pembunuh dewa sedikit bingung. "Karena dia ingin membunuhmu." Kata-kata Ye Junlin membuat dewa pembunuh Bui gemetar. Lambat laun dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Sebenarnya, bagi Hao Yuxuan, apapun alasanmu, dia harus fokus pada satu hal. Kamu akan pergi ke Pulau Timur. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk melakukan pelayanan berjasa dan menunjukkan kepada tuannya, bisa membunuhmu. Itu juga merupakan pukulan bagi dunia seni bela diri Daxia. Selama kamu meninggalkan Daxia dan pergi ke Pulau Timur, ini adalah kesempatan besar baginya. Dia akan membunuhmu. Benar saja, dia seharusnya mengirim pesan kepada tuannya sekarang.
begitu kita memasuki Pulau Timur, akan ada pembunuhan besar-besaran yang menunggu kita. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Meskipun Dewa Pembunuh Bui sangat enggan mengakuinya, inilah kenyataannya. Dia buta pada awalnya, dia sebenarnya menerima Hao Yuxuan sebagai muridnya. Hanya saja yang tidak dia duga adalah kekuatanmu tidak hanya pulih, tetapi kamu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, belum lagi aku. Suara Ye Junlin terdengar lagi. Ini sebenarnya yang terbaik. Sebaliknya, ini bisa mengarah dari Hao Yuxuan ke orang di belakangnya, dan kita bisa menemukannya dengan lebih mudah. Dewa Pembunuh Bui tiba-tiba menyadari, Ye Junlin benar. Hao Yuxuan telah mengirimkan pesan kepada pasukan Pulau Timur, mengatakan bahwa Dewa Pembunuh Bui akan segera pergi ke Pulau Timur. Kekuatan di Pulau Timur, seperti Hao Yuxuan, tidak tertarik pada tujuan khusus kedatangan pembunuh biasa ke Pulau Timur. Terlebih lagi, Ye Junlin menaklukkan Hao Yuxuan, dan dia tidak lagi meragukannya. Mereka hanya peduli jika Dewa Pembunuh Bui datang ke Pulau Timur. Hebat, orang nomor 1 di daftar Gritsia baru saja terbunuh. Jika Dewa Pembunuh biasa, yang dulunya berada di urutan kedua dalam daftar surgawi, dibunuh lagi, maka Gritsia akan diserang lagi. Tenaga kerja segera, meskipun Dewa Pembunuh biasa terbunuh, Gritsia akan diserang lagi. Pertarungan pembunuhan sudah menunggu Ye Junlin dan mereka berdua. Namun, Hao Yuxuan dan kekuatan di belakangnya mengira Dewa Pembunuh Bui ada di lantai pertama, dan mereka berada di lantai 2. Akibatnya, Ye Junlin dan keduanya mengawasi mereka di lantai 5. Tidak, itu seharusnya karena suasananya. Mereka tidak pernah menyangka Ye Junlin masih hidup dan bahkan pergi ke Pulau Timur untuk membalas dendam. Hao Yuxuanlah yang membawa mereka ke sana, ambil inisiatif untuk membawanya bersama Anda. Segera, Ye Junlin dan yang lainnya siap mengikuti Hao Yuxuan ke Dongdao. Di tengah jalan, Hao Yuxuan menghubungi kekuatan di belakangnya dan mengklaim bahwa mereka telah mempersiapkan segalanya. Hao Yuxuan sangat gembira ketika dia berpikir bahwa pembunuh biasa mati di tangannya sendiri. Dia akan memiliki status lebih tinggi dalam organisasi. Dalam perjalanan, Ye Junlin dan Bui Sasen telah mengatur informasi tentang teman lama di Pulau Timur. Sekarang bahkan jika Hao Yuxuan pergi untuk memeriksanya, dia tidak dapat menemukan apapun. Pada saat ini, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa berita bahwa Dewa Pembunuh biasa akan datang ke Pulau Timur telah menyebar ke seluruh Pulau Timur. Semua pihak di Pulau Timur siap mengambil tindakan dan ingin melihat mantan legenda Daxia jatuh dengan mata kepala sendiri. Negara Kepulauan Timur Kyushu, setelah mendarat, Hao Yuxuan telah mengatur kendaraan untuk menjemputnya. Lambat laun kendaraan melaju keluar pusat kota, semakin menjauh. Ye Junlin dan keduanya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah ada yang salah? Apakah ini cara yang salah? Ye Junlin bertanya dengan sengaja. Hao Yuxuan tersenyum. Saya hanya punya hadiah untuk diberikan kepada guru. Oke, saya ingin melihat apa yang Anda berikan kepada saya. Dewa Pembunuh Bui bahkan menunjukkan ekspresi penuh harap. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulut Hao Yuxuan. Dia adalah master yang kuat, tapi dia terlalu mempercayai muridnya. Tak lama kemudian, kendaraan sampai di sebuah gunung terpencil. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan udara dingin memenuhi dunia. Tuan ada di sini, saya akan mengambil hadiahnya dulu. Hao Yuxuan keluar dari mobil sebagai alasan. Ye Junlin dan Bui Sasen, yang sedang duduk di dalam mobil, saling memandang. Ayo, Ye Junlin tersenyum.
Selama periode ini, kontak Hao Yuxuan di Daxia, kontaknya di Dongdao, dan bahkan mata-mata serta berbagai alamat yang tersebar di Dongdao dan Daxia semuanya menjadi sasaran dewa pembunuh biasa. Rencana pembunuhan yang diatur oleh Hao Yuxuan kali ini mengungkap terlalu banyak hal. Dia dan kekuatan di belakangnya sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah mengincar mereka. Pada saat ini, Ye Junlin telah memahami sepenuhnya Hao Yuxuan dan kekuatan di belakangnya. Selanjutnya, balas dendam satu persatu, tak satu pun dari orang-orang itu yang bisa melarikan diri. Kemudian keduanya keluar dari mobil. Segera, ratusan ahli muncul di sini, mengepung mereka berdua dan memblokir jalan keluar apapun. Boom! Sebuah lonceng besar dipindahkan dan dihempaskan ke tanah. Hao Yuxuan memandang Ye Junlin dan mereka berdua, dan tersenyum galak, "Tuan, ini hadiah saya untuk Anda, saya akan memberikannya kepada Anda, saya akan mengirimkan perjalanan terakhir saya, ingin membunuhku, dewa pembunuh?" Rakyat jelata juga seorang pembunuh. Pria yang bertindak itu berpura-pura terkejut. "Tuan benar, aku hanya ingin membunuhmu, aku juga ingin memberitahumu bahwa akulah yang meracunimu sebelumnya. Aku masih dari Dongdao." Hao Yuxuan mengungkapkan semua rahasianya. Lagi pula, menurutnya, Buyi Killer dan Ye Junlin tidak mungkin bisa hidup hari ini apapun yang terjadi. Perasaan lega yang tak dapat dijelaskan menjelaskan semua ini saat ini. "Kamu, dewa pembunuh?" Buyi berpura-pura terkejut. Semua kekuatan di Pulau Timur, terutama komunitas pencaksilat, menaruh perhatian. Hao Yuxuan merasa setelah membunuh dewa pembunuh Buyi kali ini, statusnya akan meningkat pesat. "Tuan, maafkan aku, hahaha." Wajah Hao Yuxuan tiba-tiba berubah menjadi ganas. "Lakukan, bunuh mereka." Para master yang dikirim oleh pasukan Dongdao kali ini dirancang khusus untuk membunuh rakyat jelata setelah mereka terluka. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melarikan diri. Tapi setelah Ye Junlin dan pembunuh biasa saling memandang, mereka berdua menunjukkan senyuman yang menarik. Bunuh! Ratusan master semuanya menyerang Ye Junlin dan mereka berdua secara bersamaan. Hao Yuxuan berbalik dengan anggun. Dia bahkan tidak perlu melihat, itu pasti pembantaian sepihak. Ratusan master semuanya bergegas menyerang. Ye Junlin masih berdiri di sana, dengan tangan di belakang punggung. Pembunuh biasa mengambil tindakan, ledakan. Langkah ini sungguh menggelegar, dia akan mempraktikkan semua yang dia sadari tadi malam. Puff! Dia menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan. Kabut darah meledak, boom, pukulan demi pukulan. Jeritan seperti babi yang disembelih menyebar kemana-mana, dan darah berceceran. Para master ini tidak pernah menyangka bahwa setelah bertarung melawan dewa pembunuh biasa, mereka menemukan bahwa dia tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga tidak terkena keracunan. Itu benar, seperti yang diharapkan Hao Yuxuan, ini adalah pembantaian sepihak. Namun Buyi Sasenlah yang ingin membantai orang yang dikirimnya. Jeritan menyebar kemana-mana. Hao Yuxuan menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh tiba-tiba, yang membuatnya sangat takut hingga dia hampir pingsan. Ratusan master jatuh satu demi satu di bawah kekuatan tempur yang luar biasa dari dewa pembunuh Buyi. Ia seperti orang biasa yang tidak mempunyai kekuatan untuk menahan ayam. Terkejut, semua orang tercengang. Apakah ini masih dewa pembunuh biasa? Bukankah dia diracun? Bukankah kekuatannya berkurang drastis? Bukankah dia jatuh ke posisi kelima di peringkat surgawi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bahkan lebih kuat dari sebelum dia diracun dan terluka.
Hao Yuxuan akhirnya menyadari bahwa dia telah menendang lempengan besi itu. Pembunuh sipil di lapangan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Boom! Dia menendang jam besi besar itu. Lonceng besi besar itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Desir, 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 potongan pecahannya hancur dan terlempar ke segala arah. Puff-puff, satu demi satu master telah ditembus. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa dari ratusan master yang masih berdiri. Saat ini, Hao Yuxuan akhirnya bereaksi. Dia mengolesi telapak kakinya dan segera lari. Dia tidak ingin mati. Ye Junlin memperhatikannya melarikan diri dan hanya tersenyum. Tidak mengejarnya juga. Sekarang sudah lebih baik, mereka tidak perlu mencarinya lagi. Hao Yuxuan mengambilnya secara langsung. Ternyata Ye Junlin sudah meninggalkan bekas pada Hao Yuxuan. Kemanapun dia pergi, dia dapat menemukannya. Seperti yang diharapkan, Hao Yuxuan harus pergi ke markas setelah melarikan diri. Setelah Hao Yuxuan pergi, pembunuh Buyi dengan cepat menangani tuan yang tersisa. Mungkin perlu waktu bagi para pembunuh biasa di masa kejayaannya untuk menghadapi tuan-tuan ini. Tapi sekarang hanya butuh beberapa menit, kemajuan yang terlihat. Pertempuran skala kecil antara dewa pembunuh Buyi di Pulau Kyushu membuat khawatir semua kekuatan di Pulau Timur. Apa, bukan hanya dewa pembunuh Buyi yang tidak terkena racun, dia malah menjadi lebih kuat. Dewa pembunuh Buyi sebenarnya sangat kuat. Aku merasa dia seharusnya berada di peringkat 3 besar musim panas, terutama saat dia mengincar Ye Junlin, menargetkan pasukan Pulau Timur di Daxia. Mereka adalah organisasi yang kuat, namanya Matahari Hitam. Terdiri dari tokoh-tokoh besar kuno dari semua lapisan masyarakat di Pulau Timur. Untuk membuat dunia seni bela diri Pulau Timur dan lapisan masyarakat lainnya menjadi makmur, tokoh-tokoh besar ini membentuk Matahari Hitam. Tidak lama setelah Black Sun terbentuk, mereka telah membuat beberapa rencana yang menyasar dunia bela diri Daxia. Semua hasilnya dihancurkan oleh Ye Junlin. Belakangan, setelah bekerja dengan Richard, membunuh Ye Junlin adalah hal terbesar yang dilakukan Black Sun. Sekarang membunuh rakyat jelata dan membunuh dewa adalah hal terpenting kedua yang harus mereka lakukan. Tapi yang tidak mereka duga adalah dewa pembunuh biasa begitu menakutkan. Kekuatannya jauh melebihi ekspektasi semua orang. Hao Yuxuan berlari kembali. Takut seseorang akan menyusul. Namun, dia benar-benar mengungkap beberapa titik gelap penting. Saat ini, Ye Junlin dan Buyi Killing God sudah memiliki daftar tambahan di tangan mereka. Ini adalah daftar pemimpin organisasi Black Sun. Totalnya ada 10 orang. Mereka semua adalah bos tertinggi di semua lapisan masyarakat. Apakah kamu siap untuk mati? Ye Junlin melihat daftar itu dan mulai menyebutkan nama. Yayasan Yamaguchi, konsorsium terbesar di Higashishima, dan Yayasan Matsukami, konsorsium terbesar kedua. Yoshikawa Yoshiki, Kaisar Bumi Dunia Bawah Tanah Pulau Timur. Keluarga Watanabe, keluarga konselor Pulau Timur. Keluarga Watanabe Tenichi, mantan penasihat militer besar Pulau Timur. 6 klan seni bela diri kuno Higashishima, klan Kitajima, klan Hattori, klan Nogawa, klan Kameda, klan kuno, klan Yagyu. Kuil Taiyin mengumpulkan banyak Higashishima Onmyoji, mirip dengan ahli sihir Daxia. Black Sun terdiri dari para pemimpin 10 kekuatan besar ini. Mereka mempunyai pembagian kerja yang jelas. Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan tenaga, ada yang memberikan perencanaan, dan ada pula yang memberikan kekuatan. Namun, mereka sangat terorganisir dan hampir tidak ada yang mengetahuinya bahkan di Pulau Timur.
Namun Black Sun diam-diam telah merencanakan banyak hal. Tapi kali ini semua kesalahan Hao Yuxuan dan semua pemimpin terungkap. Tidak ada satupun yang tersisa. Saat ini Hao Yuxuan telah pergi ke Kastil Edo, ibu kota Pulau Timur. Ternyata anak ini bekerja untuk klan Watanabe. Ye Junlin mengetahui keberadaannya saat ini dengan jelas. Yang mana yang paling dekat dengan kita saat ini? Ye Junlin meminta Buyi untuk menyelidikinya. Adapun Pulau Kyushu, grup Matsukami ada di sini. Lalu klan Kameda juga ada di Pulau Kyushu, tapi agak jauh. Kekuatan Dewa Pembunuh Buyi dengan cepat mengetahui di mana kekuatan utama berada. Mata Ye Junlin dipenuhi dengan rasa dingin. Kalau begitu jadilah orang pertama yang menyerang grup Songxiang. Pada saat ini, Hao Yuxuan menceritakan segalanya kepada organisasi Matahari Hitam. Para pemimpin Black Sun terkejut. Apakah Dewa Pembunuh Buyi sudah memulihkan kekuatannya? Lebih kuat dari sebelumnya? Tidak. Karena dia ada di sini, kita harus membiarkan dia tinggal di Pulau Timur selamanya. Segera, pertempuran antara Dewa Pembunuh biasa di Pulau Timur menyebar ke seluruh dunia. Semua orang di Daxia mengetahuinya. Apa? Dewa Pembunuh Buyi pergi ke Pulau Timur. Apakah kekuatannya sudah pulih? Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba memamerkan prestise negara kita? Semua orang kesakitan karena kehilangan Ye Junlin. Baru saja dunia seni bela diri Xia menderita kerugian besar. Kali ini, jurus Buyi membunuh dewa sepertinya menyulut sedikit harapan bagi semua orang. Semua orang mulai memperhatikan pergerakan Buyi Killing God. Black Sun juga mengirimkan ahli untuk mengepung dan menekan Dewa Pembunuh Buyi. Sebuah pesta akbar diadakan di sebuah rumah mewah di Pulau Kyushu. Pesertanya semuanya generasi kedua dari Pulau Kyushu. Entah dia adalah putri seorang tuan muda dari kelompok keuangan besar, atau dia adalah seorang jenius dari keluarga seni bela diri. Singkatnya, Anda bisa bertemu dengan anak-anak muda terbaik di Pulau Kyushu di sini. Hari ini adalah pesta ulang tahun Matsukami Sakurako, putri konsorsium Matsukami. Jadi semua orang datang untuk merayakannya. Matsukami Sakurako mengenakan gaun malam dan menyambut tamu dari semua lapisan masyarakat. Apakah Kameda, putra sulung keluarga Kameda, ada di sini? Tiba-tiba terdengar suara berisik di tempat tersebut. Ternyata calon pewaris klan Kameda, salah satu dari 6 keluarga seni bela diri kuno di Pulau Timur, telah tiba. Berbeda dengan orang-orang kuat generasi kedua, keluarga seni bela diri generasi kedua memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Ini adalah tamu terbesar malam ini. Bahkan Matsukami Sakurako tidak menyangka dia akan datang. Untuk sesaat, semua yang hadir berkumpul dan memberi hormat kepada Kameda. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi belum lama ini? Dewa Pembunuh biasa dari Great Xia telah datang ke Pulau Timur. Ye Junlin, orang nomor 1 dalam daftar Great Xia, telah meninggal. Apakah dia datang ke sini untuk mati? Semua orang mulai mendiskusikan Dewa Pembunuh rakyat jelata. Kamu bilang Dewa Pembunuh Buyi tidak akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah, kan? Seseorang tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Mendengar ini, Kameda mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa berita. Keluarga kami juga terlibat dalam pembunuhan Ye Junlin. Apa? Semua orang terkejut. Mereka semua melirik kagum. Kameda tersenyum. Jadi apalagi pembunuh sipil. Bahkan jika Ye Junlin datang ke Pulau Timur, dia akan mati. Bersambung.